Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita membuka perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah Nasakh al-Mansukh semester 6 dengan judul pengertian pendapat ulama dan contoh jam'u. Baik, langsung saja saya bacakan pembahasan kita pada hari ini. Pengertian jam'u. Secara etimologi, al-jam'u berarti mengumpulkan, yaitu metode kompromi adalah mempertemukan atau menyesuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Dalam definisi yang kontradiksi masih bisa ditambah sandaran dari upaya menolak kontradiksi itu, yaitu mempertemukan antara dua hadis yang kontradiksi dengan bersandar kepada dalil yang dapat menolak kontradiksi dalam rangka mengamalkan keduanya. Dari berbagai pengertian al-jam'u, menurut para ahli yang kami baca, itu beragam. Jadi dapat saya simpulkan, al-jam'u adalah usaha yang dilakukan guna mengkompromi antara dua hadis dan yang secara zahir tampak bertentangan, yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-masing. Dalam pendapat lain, al-jam'u adalah usaha untuk mengumpulkan atau menggabungkan antara dalil-dalil yang kontradiksi. Maksud menggabungkan di sini adalah dalam rangka untuk menemukan titik-titik perbedaan atau persamaannya. Adapun taufik adalah usaha mengkompromikan hal-hal yang telah ditentukan melalui proses sebelumnya, yaitu al-jam'u. Dalam menyikapi pertentangan pada hadis-hadis mukhtalif, langkah pertama yang ditempuh ulama adalah menggunakan metode al-jam'u wa taufik atau kompromi. Maksudnya adalah penyelesaian pertentangan antara hadis mukhalif dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya, sehingga makna esensial yang dituju oleh hadis-hadis tersebut dapat diungkap. Melalui pemahaman ini, maka makna yang dikandung masing-masing hadis dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya. Baiklah, selesailah pengertian dan pembahasan pertama dari kami pemakalah kelompok 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari pemakalah Anggita. Saudari, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendapat ulama tentang al-jam'u. Menurut ulama Malikiyah, pendapat al-jam'u yaitu sikap menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan, atau dengan kata lain, pengkompromian dalil-dalil yang secara eksplisit tanpa bertentangan. Imam Syafi'i sendiri ketika menjelaskan tentang metode al-jam'u menjelaskan bahwa tidak ditemukan dua hadis yang bertentangan kecuali ada jalan penyelesaiannya. Ada kemungkinan antara dua hadis yang bertentangan itu, satu harus dipahami secara umum dan yang lain dipahami secara khusus. Kemungkinan kedua, hadis yang bertentangan terjadi karena situasi yang berbeda. Untuk memahami hadis-hadis seperti ini dengan baik dan benar harus melihat dan mempertimbangkan situasi atau kondisi yang berbeda tersebut.
Lebih lanjut, terdapat pula kemungkinan-kemungkinan lain seperti untuk menjawab pertanyaan sahabat tertentu. Pemahaman kontekstual ini dapat analisis tentu saja menunjukkan kepada data historis yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Iwadi As-Sayyid, metode kompromi atau al-jam'u adalah mempertemukan atau menyesuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Sementara itu, Hasbi As-Siddiqi menggunakan kata jamak atau taufik yang diartikan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan. Apabila kelihatan pertentangan antara dua hadis, maka hendaklah kita berusaha untuk mengumpulkan atau mentaufikkan antara keduanya. Imam Nawawi mengatakan, ikhtilaf hadis ialah datangnya dua hadis yang berlawanan maknanya pada lahirnya lalu ditaufikkan atau dikumpulkan antara keduanya, atau ditarjihkan salah satu di antara kedua hadis yang bertentangan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa cara penyelesaian dalam bentuk kompromi. Yang pertama, penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan kaidah usul. Maksudnya, dengan pemahaman pendekatan kaidah usul ini, ialah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah usul terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Yang kedua, penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Yang ketiga, penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif. Pendekatan terhadap hadis-hadis mukhtalif yang tampak bertentangan menyangkut suatu masalah yang dikaji bersama dengan hadis lain yang terkait. Dengan perhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya, agar maksud atau kandungan makna yang sebenarnya dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik. Dan dengan demikian pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengompromiannya. Yang terakhir, penyelesaian dengan cara takwil, yakni dengan cara menakwilkan dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengompromiannya. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara pemakalah, yaitu saudara Trisandi. Kepada Trisandi kami persilahkan. Baiklah, untuk yang ketiga, syarat dan contoh jam'u. Syarat-syarat jam'u. Kompromi antara dua hadis yang kelihatannya kontradiksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua hadis yang kontradiksi harus bernilai sahih, sehingga tidak mungkin hadis dhaif berhadapan dengan hadis sahih, karena hadis sahih tidak bisa diganggu oleh ketetapan dengan hadis dhaif. Yang kedua, ta'arud atau kontradiksi itu tidak dalam bentuk bertolak belakang atau tanaqalid, di mana tidak memungkinkan dilakukan kompromi antar keduanya. Yang ketiga, kompromi itu tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi. Yang keempat, gaya bahasa Arab dan tujuan syariat tanpa ada unsur pemaksaan. Berikutnya contoh-contoh jam'u. Yang pertama, riwayat Al-Bukhari diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma qala lahu, kami tamarro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'an. Kemudian Urwah bertanya kepada Ibnu Umar, berapa kali Nabi umrah? Ia menjawab 4 kali. Sedangkan dalam riwayat Ahmad Abdullah bin Amr diterangkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam i'tarama thalatha umarin.
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh 3 kali. Keterangan Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr tampaknya seperti bertentangan. Namun setelah dikaji secara cermat ternyata keterangan keduanya tidak bertentangan. Karena 4 kali umroh yang dimaksud oleh Ibnu Umar adalah 3 kali di bulan Dzulqa'dah dan 1 kali di bulan Dzulhijjah pada Haji Wada atau Haji Qiron. Sedangkan 3 kali umroh yang dimaksud oleh Abdullah bin Amr hanyalah di bulan Dzulqa'dah. Yang berikutnya hadis tentang buang hajat dengan menghadap kiblat. Hadis pertama dari Abu Ayyub bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila kamu sekalian membuang hajat, maka janganlah menghadap ke kiblat dan janganlah membelakanginya, baik buang air besar maupun buang air kecil. Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari sungguh saya telah naik atau masuk ke rumah kami atau tempat tinggal Hafsah istri Nabi, maka saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kedua batang kayu atau tempat jongkok buang hajat untuk membuang hajat dengan menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis. Menurut Ibnu Qutaybah, dalam kasus hadis seperti ini bisa terjadi nasakh karena yang satu berisi larangan dan yang satu berisi perintah, tetapi ia sendiri tidak berpendapat adanya nasakh dalam hadis seperti ini karena masing-masing hadis ini mempunyai tempat sendiri-sendiri. Tempat yang tidak diperbolehkan buang hajat dengan menghadap kiblat adalah tempat-tempat terbuka seperti di padang pasir. Dahulu ketika orang-orang berpergian lalu singgah di suatu tempat untuk melaksanakan sholat, maka sebagian menghadap kiblat dalam rangka sholat dan sebagian lagi membuang hajat menghadap kiblat. Oleh sebab itu, Nabi melarang mereka menghadap kiblat sewaktu buang hajat sebagai penghormatan terhadap kiblat dan penyucian terhadap sholat. Sebagian orang beranggapan bahwa membuang hajat menghadap kiblat yang dilakukan di dalam rumah-rumah atau tempat-tempat khusus seperti WC di tempat-tempat lain yang berbentuk tidak di tempat umum adalah makruh. Oleh karena itu Nabi memberitahukan untuk menyingkirkan kepada mereka dan mengambil tempat sepi dan kosong untuk membuang hajat dan di sana boleh menghadap kiblat. Nabi bermaksud memberi pengajaran kepada mereka bahwa buang hajat di tempat-tempat khusus itu tidak dilarang dengan menghadap kiblat seperti di rumah, sumur-sumur galian untuk buang hajat yang kodratnya tertutup. Juga di tempat-tempat yang khusus dipersiapkan untuk buang hajat boleh dipakai untuk sholat. Kesimpulan dari makalah kami ialah dari uraian yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan bahwa al-jam'u merupakan salah satu metode atau satu metode selain nasakh, tarjih dan taufik untuk memecahkan persoalan yang terkait dengan hadis yang kelihatannya bertentangan untuk bersama diamalkan tanpa meniadakan salah satu di antara keduanya. Hadis yang kelihatannya bertentangan itu harus sama-sama memiliki kualitas hadis yang sahih dan pertentangan yang terjadi tidak sampai pada taraf tanakolid atau bertolak belakang. Ya, demikian penyampaian yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Trisandi atas penjelasan terakhir dari makalah kami yang berjudul Pengertian Pendapat Ulama dan Contoh Jam'u. Di sini kami para pemakalah memberikan kepada teman-teman untuk bertanya. Barangkali ada yang kurang paham ataupun kurang mengerti dalam penjelasan kami persilakan kepada teman-teman untuk memberi saran, kritik, tanggapan ataupun pertanyaan kepada di makalah kami.
Untuk kelompok 3, barangkali ingin menanggapi selaku kelompok pembanding dalam perkuliahan hari ini. Dipersilakan kepada kelompok 3. Izin moderator. Ya, silakan saudari. Saya Hairia Sri Nasution dari kelompok 3 ingin menanggapi. Izin Korea, satu kelompok, digrupkan satu kelompok diminta. Iya, tanggapan. Satu kelompok Iya, Korea. Faki. Iya, Faki. Tanggapan, Faki. Ya. Dia memberi tanggapan. Ya, menurut saya makalahnya sudah bagus. Pengertian dan penjabarannya alhamdulillah cukup jelas dan beserta contoh-contohnya. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali kepada saudari Khairia. Untuk teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanya, dipersilahkan. Izin bertanya pemakalah. Baik, silahkan saudari Nurul Mausyufi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Mausufi izin bertanya. Kan tadi mengenai jamu ya kan. Jadi yang ingin saya pertanyakan, siapakah kira-kira orang gitu kan yang berhak menentukan ayat itu atau hadis atau sunnah, menentukan ayat itu terkontradiksi atau tidak gitu. Maksudnya ayat itu bertentangan atau tidak, dan siapa orang yang berhak menjamu ayat itu atau mentaufik lah ayat itu gitu. Atau hanya orang yang bisa yang paham ilmu fikih atau bahasa Arab bisa menjamu gitu. Semua orang bisa atau hanya ada orang tertentu gitu yang bisa, yang dibolehkan menjamu nas-nas hadis atau Al-Qur'an gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nurul Mausyufi. Saya ulangi pertanyaannya mengenai tentang materi makalah kami, yaitu mengenai jam'u, metode kompromi, yaitu siapakah orang yang berhak menentukan ayat atau hadis, orang yang berhak mengkomprominya atau orang yang ahli dalam bidang nasak ini ya, kurang lebih gitu ya, kayak seperti orang yang berhaknya itu siapa ya? Penentunya gitu. Ayat itu terkontradiksi atau tidak gitu, yang menjamunya lah. Apakah lebih ke orang di masa lalu atau berlaku di semua zaman? Bagaimana? Pokoknya orang yang boleh lah, yang menjamu dalil tuh. Kriterianya gitu, atau orangnya gitu. Baik, mudah dimengerti. Untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Saudara Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Dito Darmawan. Saya dari kelompok 10. Ingin bertanya kepada pemakalah. Tapi sebelumnya saya ingin menanggapi makalah juga. Makalahnya sudah bagus, bisa dipahami, dan cukup bisa dimengerti. Tapi saya ingin saran sedikit. Penulisan kata hadis yang baku itu sekarang nggak pakai T sama S, nggak pakai T lagi, langsung hadis gitu. Itu aja info juga sama kawan-kawan, atau nanti buat kita kan mau skripsi ya kan. Terus pertanyaannya gampang. Saya cuma minta contoh jamu dalam Al-Quran aja, biar kita bisa memahami lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dito. Saya ulangi pertanyaannya. Saudara Dito bertanya contoh jam'u dalam ayat Al-Quran. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya ada lagi? Jika tidak ada, forum akan kita berikan kepada Al-Ustadz selagi kami mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Oke. Untuk diskusi mungkin bisa kita lanjutkan melalui apa ya?
melalui WA ya. Terkait jawaban. Karena Bapak lihat ini Zoom-nya udah mau mati nih. Tidak, Ustaz. Zoom-nya aman, Ustaz. Sampai besok pagi, Ustaz. Berbayar ini. Yang pro, Ustaz, yang pro. Oke. Kalau begitu kita tunggulah ya pemaparan dari pemakalah untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada pemakalah. Selanjutnya ada kira-kira tanggapan dari kelompok yang lain. Tanggapan sudah tadi ya. Berarti selain menjawab pertanyaan juga memaparkan tanggapan-tanggapan yang diberikan ke kalian ya. Silakan. Jadi kalau kita lihat ya, ada namanya al-jam'u wa taufiq ya. Ketika ada hadis ya, yang ta'arud ya, yang bertentangan, maka kita ada kaidah namanya al-jam'u wa taufiq ya. Al-jam'u itu secara bahasa mengumpulkan, taufik itu bagaimana menyesuaikan, menyelaraskan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat terhadap teks hadis yang pada zahirnya kelihatan seperti bertentangan ya, padahal tidak. Akan tetapi pada kata jam'u wa taufiq ini harus memiliki syarat yang lengkap ya. Imam Syafi'i memberikan penjelasan ketika berbicara tentang jam'u wa taufiq. Setiap hadis yang bertentangan, dia mengatakan pasti ada solusi penyelesaiannya. Saja satu hadis itu am dan hadis yang lain itu khas, maka hadis am dan hadis khas bisa disatukan menurut Imam Syafi'i ya. Jadi jangan kita melihat hadis yang ta'arud itu langsung memberikan klaim bahwa hadis itu bertentangan ya. Jangan. Ada nama kaidah al-jam' wa taufiq. Di sisi yang lain ya. Ada hadis yang bertentangan. Ketika kita melihatnya bahwa terjadi pada situasi dan kondisi yang berbeda. Jadi memahami hadis yang bertentangan ini, kita lihat hadis yang pertama turunnya di mana ya.
keadaan hari itu seperti apa ya. Itu juga hadis yang satu lagi di mana turunnya, sehingga ketika kita melihat kondisi situasi, maka kita paham penyelesaian yang harus kita berikan ya. Ternyata tidak ada ta'arud. Itu yang kedua ya. Maka ini disilakan dengan istifham, memahami apa namanya kontekstualitas. Maka perlu kepada asbabul ghurud. Apa asbabul ghurud itu? Sebab turunnya hadis. Kalau dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis namanya asbabul ghurud. Ya. Sehingga kita tahu historis ya, sejarah hadis ini turun ya. Tujuan kita mengetahui data-data yang bersifat sejarah ini, tujuannya apa? Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan ya. Hadis yang pada zahirnya bertentangan tapi tidak ya. Jadi kata al-jam'u wa taufiq ini ada 3 tadi menurut pandangan Syafi'i, tapi banyak pandangan ulama-ulama lain. Sehingga memiliki syarat yang harus dilengkapi ya, oleh apa namanya ketika kita ingin melakukan al-jam'u wa taufiq ya. Di antaranya pemahaman kontekstual tadi, memahami kaidah usul fikih. Bisa saja yang satu sifatnya am, umum, yang satu sifatnya khas. Yang selanjutnya kita harus melihat historis sejarah turunnya, kontekstualitasnya bagaimana ya. Pemahamannya bagaimana. Ada namanya hadis yang mukhtalif, yang tampak bertentangan. Tetapi ada kaitan yang sebenarnya tidak bertentangan seperti itu. Ada juga yang mencoba dengan awwala yu'awwilu ta'wil, menakwilkan hadis yang kelihatan bertentangan itu sehingga menjadi tidak bertentangan. Oke. Seperti contoh kita tahu ya. Suatu ketika Rasul ditanya apa namanya? Apa amalan yang paling baik ya Rasul? Di sisi Rasul mengatakan bersedekah air. Kenapa Rasul mengatakan saqiyul ma? Karena ketika itu konteksnya ya. Masyarakat Arab perlu kepada air karena kekeringan. Sisi yang lain Rasul menjawab, apa amal yang paling baik ya Rasul? Akrimud dhaif, memuliakan tamu. Karena mungkin Rasul melihat banyak para sahabat atau para orang Islam yang tidak memuliakan tamu. Beda konteks, beda jawaban yang diberikan oleh Rasul. Satu sisi kelihatan berbeda, tetapi konteksnya maka ia tidak berbeda. Oke, Bapak rasa itu ya dari Pak yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin lanjut dari pemakala untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Nasak Al-Mansuk. Mungkin dari kami sudah ada yang menemukan jawaban, itu mungkin dari saudari Anggita ingin memberikan jawaban. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dito. Contoh al-jam'u dalam Al-Quran. Tentang contoh pertentangan dalam ayat Al-Quran seperti ketentuan tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 menyatakan bahwa wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ayat ini tidak membedakan antara wanita itu hamil atau tidak. Secara umum, Allah menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan dalam surah At-Tolak ayat 4, Allah menyatakan bahwa wanita yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Ayat ini
juga tidak membedakan antara cerai hidup atau talak atau cerai mati. Secara umum, ayat ini mengandung pengertian bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya, baik cerai hidup maupun mati, masa iddahnya sampai melahirkan. Dengan demikian, terdapat pertentangan kandungan kedua ayat tersebut bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Nah, maka dari itu, mengenai metode al-jam'u dalam Al-Quran, maka dikumpulkanlah dua ayat ini, maksudnya dianalisis, diteliti gitu kan, dikompromikan mengenai pertentangan antara masa iddah wanita hamil. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini bersifat umum dan at-talaq bersifat khusus. Maka dari satu sisi, iddah wanita hamil ditentukan hukumnya berdasarkan kandungan surah at-talaq ayat 4. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Sangat bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada saudari pemakalah yaitu Anggita Utami telah menjelaskan jawaban dari soal saudara Dito Kurniawan Dito Dermawan. Untuk jawaban dari saudari Nurul Mausufi, mungkin di sini pemakalah kurang lebih mengkaji tentang metode kompromi ya. Pemakalah sudah mencoba mencari jawaban dari saudari Nurul Mausufi. Untuk menjelaskannya sedikit, dari saya sendiri ingin menjelaskan bahwa siapakah orang yang berhak untuk membahas atau menentukan ayat ataupun hadis mengenai metode al-jam'u wa taufiq. Jadi seperti yang kita pahami di makalah sebelumnya dan di makalah hari ini, jadi para ulama itu ilmunya kan sangat tinggi, apalagi ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, ataupun ulama-ulama yang lain. Kita ambil dari sisi luasnya ilmu pengetahuan mereka. Kalaulah kita cari orang-orang itu di sekeliling kita, mungkin ada, tapi tidak banyak. Nah, orang yang seperti itu pun bahkan ada ikhtilaf dalam metode kompromi ini. Seperti banyak pertentangan yang bisa diterima ataupun tidak bisa diterima, meskipun mereka sama-sama ilmunya luas. Ilmunya bisa kita kejar gitu. Nah, kalau contohlah orang yang ada di sekarang, mungkin saya sendiri pribadi pemakalah kurang bisa tahu siapa orang yang ahli ataupun orang yang berhak ataupun orang yang layak untuk menggunakan metode al-jam'u wa taufiq ini. Jadi saya sendiri hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk mengetahui metode ini kita perlu lebih dalam mengetahui agama kita sendiri itu, baik itu hukum-hukumnya ataupun syariat-syariatnya, dan kita harus lebih dalam lagi mengkaji di bidang tafsir ini, karena luas sekali kalau kita hanya sekedar mengetahui atau ilmu dari Google yang sebatas itu dan yang tidak bisa kita cari lagi selain
kita harus menuntut ilmu kepada yang ahlinya, kepada ulama itu sendiri, seperti Ketarim, Yaman, atau ulama-ulama yang ada di bumi ini. Jadi saya sendiri mewakili pemakalah yang lain, mungkin sekian yang bisa kami cari mengenai orang yang layak dalam memberikan atau mengeluarkan metode al-jam'u wa taufiq ini atau metode kompromi ini. Bagaimana tanggapan dari saudari Nurul Masufi? Apakah bisa Jadi, dipahami atau sulit? Jawabannya lebih condong ke ulama lah ya. Ya, lebih ke ulama. Karena kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang awam untuk mempelajari ini atau untuk menafsirkan metode kompromi ini mungkin terlalu sok-sokan, terlalu barbar ya. Thank you. Izin menanggapin saya dari pemakalah. Ya, silahkan. Kalau menurut yang saya tahu, syarat-syaratnya itu kayaknya hampir sama kayak syarat-syarat orang menafsirkan Al-Quran. Dia nggak sama, cuma nggak jauh beda juga. Dia pasti akreditas keilmuannya tinggi, yang udah diakui pemerintah mungkin dari Timur Tengah. Yang pertama pastinya hafal Quran, banyak hafal hadis, ilmu balagonya mungkin jayyid, mumtaz, dan dari orang yang soleh dalam berilmu. Sekian tanggapan dari saya. Kriteria-kriteria yang ulama-ulama gitulah ya. Terima kasih pada pemakalah. Jawabannya mudah dipahami. Baiklah, barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan untuk jawab soal dari saudari Musufi, kami persilahkan. Namun jika tidak ada, perkuliahan ini kita padakan atau kita cukupkan sekarang. Apakah ada yang ingin menanggapi? Yang kita ambil kesimpulan nih mengenai orang yang berhak itu, saudara Dito memberikan contoh ya, memberikan salah satu ulama yang berhak atau memberi layak dalam hal metode al-jam'u. Bukan hanya metode al-jam'u, namun berbagai macam ilmu yang bisa diberikan oleh ulama tersebut, yaitu Al-Ustadz Adi Hidayat selaku orang yang sangat terkenal lah di Indonesia dari segi ilmunya dan segi pengetahuannya, serta sifat yang sungguh sebaiknya kita contoh dan kita teladani. Mungkin itulah yang tambahan dari saudara Dito selaku yang menanggapi soal dari saudari Nurul Masufi. Baiklah, jika tidak ada lagi dari teman-teman yang ingin menanggapi ataupun memberikan saran kritik untuk makalah kami, maka perkuliahan hari ini kita padakan sampai di sini. Saya mewakili para pemakalah hari ini, Farizal Amri Nasution, Trisandi, dan Anggita Utami. Memohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila kurang puas dalam penjelasan makalah kami hari ini. Kami hanyalah manusia biasa yang harus banyak belajar dan banyak salah, maka mohonlah kami diberikan kemaafan. Sekian. Baik, terima kasih saudara Dito. Sekian makalah kami hari ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudahi makalah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.